Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pertama, Ibu ucapkan selamat kepada kalian semua. Kalian sudah terpilih, kalian adalah yang terbaik sehingga bisa masuk ke SMP Negeri 11 Semarang. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Bu Susi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi COVID-19. Baiklah anak-anak, kita mulai saja materi kita, ya, pemahaman tentang virus corona. Apakah itu virus corona? Coronavirus itu merupakan virus single-stranded RNA, ya, yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena bentuknya, permukaannya seperti mahkota crown, ya, sehingga dinamakan corona. Atau kalau kita lihat mirip dengan buah rambutan atau buah aceh. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan karena infeksi virus ini dinamakan dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, sehingga dapat menyebabkan kematian. Infeksi virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, yaitu pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke semua negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa waktu saja. Dalam perkembangannya, virus corona berkembang menjadi banyak sekali varian. Ya, dari asli virus coronanya berkembang menjadi atau bermutasi menjadi varian alfa, beta, gamma, delta, dan masih banyak lagi. Dan yang sekarang jadi viral atau sedang booming itu adalah varian delta. Varian delta atau dikenal juga dengan virus corona B16172 pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Dan saat ini varian delta dilaporkan telah merebak hampir di semua negara termasuk Indonesia. Varian delta ini berpotensi menularkan virus 40% lebih banyak dibandingkan varian alfa. Jika seorang yang terinfeksi varian delta, ya, ini dapat menularkan ke 7-8 orang lain. Ya, sehingga kita lihat sendiri di India, ya, ketika serangan ini masuk, varian delta ini masuk, ya, pemandangan yang kita lihat apa? Banyak mayat-mayat yang sampai tidak bisa terurus, ya. Nah, pemandangan itu sekarang terjadi di negara kita, di negara Indonesia. Kita lihat di televisi, ya, sampai tenaga kesehatan kewalahan, bahkan tenaga untuk tenaga pemakaman, ya, itu juga kewalahan. Kita lihat jenazah antri demikian panjang untuk bisa dimakamkan. Kemudian siapa saja yang berpotensi tertular? Yang berpotensi itu siapa saja? Bisa bayi, anak-anak, dewasa, orang tua. Terutama itu adalah di kelompok-kelompok usia rentan, yaitu kelompok lanjut usia. Selain itu, kelompok yang rentan adalah kelompok yang mempunyai penyakit bawaan,
atau penyakit penyerta yang dinamakan dengan komorbid. Kemudian kelompok orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh rendah serta mengalami obesitas. Kemudian, bagaimana virus itu bisa menyerang kita? Ya, virus corona ya itu sangat cepat menular dengan banyak cara. Contohnya, secara tidak sengaja kita menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Memegang mulut dan hidung kita tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah dari penderita COVID-19. Bisa juga dengan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Gejala yang dirasakan ketika kita terkena infeksi virus corona. Ada gejala umum. Gejala umumnya adalah kita merasakan demam, batuk kering, dan sesak napas. Tetapi, untuk beberapa orang yang lain, bisa merasakan gejala yang agak berbeda. Ya, ada yang disertai diare, sakit kepala, konjungtivitas. Konjungtivitas itu mata merah dan berair, ya. Kemudian hilangnya kemampuan mengecap atau mencium bau. Kemudian ruam di kulit. Ruam itu merah-merah ya, yang bercak-bercak merah di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul pada waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Cara terbaik untuk menghindari corona yaitu yang pertama, kita lakukan atau laksanakan 5M. Hindari untuk menyentuh hidung, mata, ataupun mulut kita. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, ya. Di sini tentunya sakit COVID-19. Tutup mulut dan tisu saat batuk atau bersin. Hindari bepergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus atau daerah merah, bahkan daerah hitam. Hindari mengkonsumsi daging yang belum matang sempurna. Perhatikan asupan makanan yang bergizi dan asupan multivitamin. Kemudian apa itu 5M? Ya, 5M itu adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Mobilitas itu berarti bepergian, ya. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, lebih baik tetap di rumah. Dan sekarang ini ada satu upaya, yaitu dengan pemberian vaksin. Tetapi ingat, vaksin ini tidak mencegah, ya, cuma mengurangi resiko jika kita terpapar COVID-19. Diagnosis virus corona atau COVID-19, ya, virus ini atau kita terpapar atau tidak, nah, itu bisa kita lakukan dengan cara yang pertama rapid test. Nah, rapid test ini untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. Berikutnya yaitu dengan swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang berikutnya adalah dengan CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Obat virus corona. Saat ini belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Ya, tetapi dokter memberikan langkah-langkah
untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat dapat menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Untuk yang bergejala sedang atau ringan, itu bisa melakukan isolasi di rumah atau isolasi mandiri dengan diberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi penderita. Kemudian penderita akan disarankan untuk istirahat yang cukup, banyak mengkonsumsi air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh, dan yang penting lagi, kita harus selalu berpikiran positif dan selalu bahagia supaya imun kita selalu terjaga. Apa yang harus kita lakukan jika kita terpapar COVID-19? Kalau kita terpapar, langsung kita lakukan isolasi mandiri jika mengalami gejala infeksi, terutama jika dalam 2 minggu terakhir berada di daerah yang mempunyai kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, kita bisa hubungi hotline COVID-19 di 119 untuk mendapatkan pengarahan yang lebih lanjut. Bila mungkin terpapar virus corona, tapi tidak mengalami gejala apapun atau yang dinamakan dengan OTG, kita tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit, cukup kita melakukan isoman selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Anak-anak, hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian semua. Semoga yang sedikit ini bisa untuk menambah wawasan kalian. Pesan saya, selalu jaga 5M dan salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.